还没吃够苦头。Halo guys, dimana kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk kali ini seperti biasa Mimin akan membahas film Donghae series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Qin Chen tiba di sebuah tempat di dalam reruntuhan istana iblis. Dan tempat tersebut kemungkinan tempat harta karun yang ditandai di sebuah peta. Qin Chen pun menemukan beberapa batu besar di sana. Dan ternyata batu besar itu adalah batu kristal iblis yang sangat besar. Lalu, Qin Chen mencoba membuka formasi yang ada pada batu besar tersebut. Tapi di saat itu juga Tuan Shouwang datang. Tuan Shouwang berkata kepada Qin Chen kalau pertemuannya sangat menguntungkan baginya. Dan ia akan membunuh dan merampas harta karun yang ada pada Qin Chen. Ia pun langsung menyerang Qin Chen dengan teknik telapak iblisnya. Qin Chen pun mulai marah dan mengatakan kalau tuan tangan iblis darah belum juga kapok. Lalu Qin Chen mencoba mengkonter serangannya dengan teknik niat pedangnya dan menyerang dengan tubuh bayangannya. Tuan Shouwang mencoba menangkisnya, namun serangan Qin Chen begitu cepat dan pedangnya pun mengenai tubuhnya. Seketika Tuan Shouwang pun terpental dan terluka. Tuan Shouwang terkejut karena Qin Chen ternyata sudah mencapai ranah puncak Martial King setengah langkah dalam sekejap. Qin Chen dengan santainya mengatakan kalau semua itu tidak ada yang mengejutkan. Ia juga berkata kalau Tuan Shouwang juga berhasil meningkatkan kekuatannya. Tapi sayangnya Tuan Shouwang bukanlah apa-apa di hadapan Qin Chen. Tuan Shouwang sangat kesal dengan ucapan Qin Chen yang meremehkan dirinya. Ia langsung mengeluarkan kekuatan untuk menyerang Qin Chen kembali. Qin Chen pun mengkonter serangannya dengan teknik segel pengguncang langitnya. Qin Chen juga menyerang bertubi-tubi ke arah Tuan Shouwang dan membuat Tuan Shouwang terpental dan terluka. Di saat Qin Chen akan membunuhnya, Tuan Shouwang mengatakan kepada Qin Chen untuk bicarakan baik-baik dengannya. Ia menjelaskan kepada Qin Chen kalau pertahanan larangan mutiara cahaya yang ada di sana sangat kuat dan tidak mudah untuk memecahkannya. Tuan Shouwang meminta Qin Chen untuk bekerja sama dengannya untuk mendapatkan harta karun tersebut. Ia juga meminta Qin Chen untuk menyelesaikan dendam di antara berdua. Qin Chen pun tidak percaya dengan kata-kata Tuan Shouwang. Tuan Shouwang berkata kepadanya kalau kekuatan Qin Chen tidak begitu tinggi. Dan begitu para praktisi Martial King dan 7 dinasti utama tiba, Qin Chen pasti akan mati. Dan jika Qin Chen bekerja sama dengannya, pasti akan memecahkan larangan sebelum para praktisi 7 dinasti utama datang dan mengambil harta karunnya. Lalu Qin Chen tahu kalau ada praktisi yang akan datang ke tempat tersebut. Jadi Qin Chen memutuskan dan mengatakan kepada Tuan Shouwang kalau ia ingin bekerja sama dengannya. Tapi Tuan Shouwang harus membuat sumpah jalan langit. Tuan Shouwang pun tidak mau mengambil sumpah tersebut. Lalu Qin Chen berkata jika tidak mau menjalani sumpah terlebih dahulu ia akan membunuhnya. Seketika Tuan Shouwang pun ketakutan dan akan menuruti apa kata Qin Chen. Qin Chen pun meminta Tuan Shouwang untuk bersumpah terlebih dahulu. Ia mengatakan kepada Tuan Shouwang kalau Tuan Shouwang hanya cukup memasukkan esensi darahnya ke dalam jimat darah yang Qin Chen keluarkan sebagai sumpahnya. Tuan Shouwang pun hanya bisa pasrah dan menuruti apa kata Qin Chen. Ia tahu kalau sumpah jalan langit itu tidak bisa dilanggar. Ia pun langsung menjalani sumpah tersebut dan menyatukan dengan esensi darahnya. Ia juga tahu kalau sumpah jalan langit Qin Chen adalah sumpah yang legendaris. Dan ia bersumpah atas kehendak jalan langit kalau ia akan bekerja sama dengan Qin Chen dan akan mengakhiri keluhannya.
Dan jika ia melanggarnya, ia akan dihukum langit dan bumi. Lalu Qin Chen juga bersumpah atas kehendak langit dan bumi kalau Tuan Showang akan bersamanya melawan musuh. Dan jika Tuan Showang melanggarnya akan disambar 5 guntur dan mati mengenaskan. Sumpah jalan langit tersebut pun telah dijalani oleh Qin Chen dan Tuan Showang. Dan Tuan Showang begitu ketakutan dengan sumpah Qin Chen yang mengatakan kalau ia akan disambar petir jika mengingkarinya. Qin Chen menjelaskan kalau sumpah jalan langit adalah sumpah satu orang. Dan Tuan Showang mengajukan untuk berbagi harta. Dan itu adalah salah satu sumpahnya. Karena sumpahnya telah dibuat, maka Tuan Showang meminta Qin Chen untuk memecahkan larangan mutiara cahaya dan akan membagi harta dengannya. Namun Qin Chen meminta untuk jangan terburu-buru karena ada beberapa praktisi yang akan datang ke tempat tersebut. Dan ia meminta Tuan Showang untuk menyingkirkan para praktisi tersebut bersama-sama. Qin Chen pun merubah wajah aslinya di hadapan Tuan Showang dan membuat Tuan Showang terkejut. Di saat bersamaan, para praktisi dari 7 dinasti utama pun berdatangan. Tuan Showang pun terkejut, ternyata yang datang adalah beberapa raja dari 7 dinasti utama. Lalu apakah Qin Chen dan Tuan Showang bisa mengalahkan para raja dari 7 dinasti utama tersebut? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my